yang agama Katolik. Lalu dalam pertemuan mereka menceritakan perjalanan pengalaman iman mereka pada liburan musim panas. Lalu kepala sekolah menceritakan pengalaman imannya, dan saya rasa sangat berkaitan erat dengan pesta salib suci pada hari ini. Dia mengatakan mereka bersiaran bersama Bapak Uskup Bapak Uskup Joseph H. ke Assisi dan kemudian ke Vatikan. Lalu dalam perjalanan siara itu beberapa hari kemudian dia mendapati berita yang kurang enak dari keluarganya bahwa ibunya tiba-tiba masuk rumah sakit dan kondisinya setiap hari semakin memburuk. Oleh karena itu suaminya maupun keluarganya menyarankan dia untuk mulai packing barangnya dan mulai membeli tiket untuk kembali ke Hong Kong secepat mungkin. Lalu dalam suasana yang begitu memprihatinkan karena mereka baru saja melakukan siara jubilium, dia mengatakan, oke, saya hanya mau untuk melewati pintu suci. Lalu kalau teman-teman tahu, dalam siara jubilium ini biasanya tiap kelompok akan membawa salib paling kurang 1 kilo menuju pintu suci, yaitu di Basilika Santo Petrus. Lalu di tengah situasi kalut, dia berjalan. Salib pertama dibawa oleh uskup, kemudian di 50 meter terakhir sebelum masuk ke dalam pintu suci Basilika Santo Petrus, tiba-tiba uskup memberikan salib itu kepada beliau. Lalu dalam hatinya dia bertanya, dari 42 orang di dalam rombongan ini, kenapa uskup memilih saya untuk membawa salib ini untuk memasuki Basilika? Lalu ketika selesai, dia menceritakan hal ini kepada uskup, dan kemudian uskup mengajak mereka semua untuk berdoa secara khusus kepada ibunya. Lalu kemudian ketika pulang ke hotel, dia sudah mulai mempersiapkan barang-barangnya untuk kembali ke Hong Kong. Namun berita baru diterima dari keluarga. Sudah beberapa hari ibunya tidak makan. Namun sekarang ibunya sudah makan dan kondisinya mulai berubah. Oleh karena itu mereka meminta beliau untuk menyelesaikan siara yang telah dia lakukan. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana dalam kata singkat sebelum memulai khotbah tadi saya mengatakan, bagi orang Yahudi salib adalah aib. Bagi orang Yunani salib adalah kebodohan. Namun bagi orang Kristen salib adalah tanda kemenangan. Dan bagi kepala sekolah ini, dia mengatakan salib adalah tanda pengharapan, di mana ketika saya telah putus asa, ketika saya membawa salib menuju Basilika Santo Petrus, di sana ada harapan bahwa Tuhan akan menyembuhkan ibu saya. Kita semua punya salib masing-masing. Ada yang berat, ada yang ringan. Ada yang punya salib dalam bentuk kesehatan, atau mungkin juga tantangan yang dialami dalam keluarga kita, atau juga salib kita berupa hubungan kita dengan teman-teman kita. Namun ketika kita memikul salib kita masing-masing, kita mesti melihat
pada salib Kristus. Karena di dalam salib Kristus bukan lagi aib, bukan lagi kebodohan, tetapi kemenangan atas maut. Oleh karena itu dalam pesta salib suci kita diarahkan dan diajak untuk menyelami apa arti salib bagi hidup kita dan bagaimana kita mengimani salib kita di dalam keseharian hidup kita. 3 bacaan yang ditawarkan dalam pesta salib suci ini mau menggambarkan bagaimana pesan di balik salib yang kita imani. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Allah mendengarkan doa dari bangsa Israel ketika mereka mengalami penindasan sebagai budak di Mesir. Allah memanggil Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah perbudakan menuju tanah terjanji. Namun dalam perjalanan waktunya mereka melewati padang gurun. Di sana tidak ada makanan yang tersedia. Di sana tidak ada air untuk diminum. Dalam situasi tapal batas ini, bangsa Israel mulai mempertanyakan Allah yang membawa mereka. Apa tujuan mereka Allah untuk membawa mereka meninggalkan tanah Mesir untuk mengalami kematian di padang gurun. Oleh karena itu Allah menghukum mereka dengan memberikan ular kepada mereka untuk ular ini memagut mereka dan mereka mengalami kematian. Namun dalam situasi keterbatasan itu mereka mengakui bahwa mereka telah berdosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu Allah memanggil Musa untuk mendirikan patung ular, di mana mereka melihat menatapnya, mereka akan memperoleh kehidupan. Bacaan pertama menggambarkan kepada kita, memberikan pesan kepada kita, bagaimana di satu pihak kita sebagai manusia berdosa, namun di sisi lain Allah kita adalah Allah yang penuh cinta, Allah yang murah hati, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah kita. Dan dalam bacaan kedua, surat Rasul Paulus mau menggambarkan bagaimana Yesus Kristus yang adalah Tuhan mau merendahkan dirinya demi ketaatan. Karena ketaatannya dia rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dalam bacaan Injil hari ini mau menggambarkan arti salib yang sesungguhnya bagi kita, bahwa Allah mencintai manusia tak henti-hentinya. Oleh karena itu Injil Yohanes memberikan arti teologis tentang salib yang mengatakan karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, melalui peristiwa pesta salib suci, kita semakin dikuatkan untuk meneladani iman kita, bahwa di balik salib tanda penderitaan ini ada tanda pengorbanan, ada tanda kemenangan. Karena Yesus Kristus mengorbankan dirinya demi menebus dosa-dosa kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, marilah melalui pesta salib suci ini kita senantiasa dikuatkan untuk memahami misteri salib suci di dalam hidup kita. Yesus memberikan beberapa syarat untuk mengikuti Dia. Barang siapa mau mengikuti Aku, pertama harus apa? Menyangkal diri,
memikul salib dan mengikuti Yesus. Karena itu kita berdoa, kiranya kita senantiasa menangkal diri kita masing-masing, memikul salib kita dan mengikuti Yesus.